Shalom para peserta PA yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali di dalam pendalaman Alkitab. Sebelumnya mari kita minta kekuatan, pertolongan, kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami kembali diberi kesempatan untuk belajar mendalami firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami pelajari menambah pengetahuan sehingga kami lebih dalam mengenal-Mu, dan iman percaya pengiringan kami semakin diteguhkan di dalam Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, saya ingin membagi pada hari ini melanjutkan mengenai masalah pribadi Bapak. Ya, saya sungguh sangat bersyukur. Ya, saya baru tahu tahun ini ada Hari Bapak. Nah, karena itulah saya terdorong untuk lebih dalam menyampaikan mengenai tema-tema tentang masalah Bapak. Pada Rabu yang lalu kita sudah belajar mengenai Bapak pribadi terbatas. Ya, tujuannya adalah supaya kita rendah hati, menyadari kita terbatas, mempunyai kelemahan, mempunyai kekurangan, sehingga bisa memberi ruang kepada orang lain, memberikan masukan. Maksudnya adalah supaya kita terproses menjadi Bapak yang terus disempurnakan. Yang minggu lalu di dalam khotbah minggu saya sudah membagi mengenai Bapak pribadi berkat. Ya, dengan maksud biarlah bapak-bapak dalam rumah tangga mempunyai tanggung jawab untuk mensejahterakan rumah tangga, yaitu dimulai dari hal rohani dan terus ke hal jasmani, sehingga pada akhirnya Bapak di sini adalah menjadi Bapak yang diberkati, menjadi pribadi berkat, dan terus bisa membagi berkat supaya keluarga, rumah tangganya bahagia. Nah, saat ini saya ingin memberi satu tema lagi. Sebenarnya tema mengenai Bapak banyak sekali. Saya terinspirasi ada belasan, bahkan puluhan mengenai pribadi Bapak. Tapi hari ini saya ingin membagi mengenai Bapak pribadi teladan. Nah, berbicara mengenai teladan di sini, saudara, ada dua macam. Teladan yang baik dengan teladan yang buruk. Saya percaya kita semua di sini yang status menjadi Bapak pasti ingin memberi atau menjadi teladan yang baik. Kita tidak seorang pun ingin memberi teladan yang buruk. Nah, karena itulah kita belajar dari Rasul Paulus. Dia memang tidak berumah tangga, namun dia adalah seorang bapak rohani bagi banyak jemaat. Sehingga Rasul Paulus di dalam statusnya sebagai bapak rohani banyak memberikan nasihat kepada jemaat-jemaat, termasuk kepada anak-anak rohaninya. Ya, ada Timotius, ada Epaphroditus, ada Titus. Nah, kita belajar nasihatnya kepada Titus yang pada waktu itu adalah penatua pengembala di jemaat yang ada di Kreta. Nah, itu dibaca dari kitab Titus pasal 2 ayat yang ke-7. Ya, Titus pasal 2 ayat yang ke-7. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Jadikanlah dirimu teladan yang baik sebagai bapak rohani atau pengembala di Kreta. Nah, saudara, kita juga menyangkut hal ini. Seorang pekerja rohani, dia menjadi diaken ataupun itu penatua, syaratnya dari rumah tangga. Ya, kalau kita baca dalam kitab Timotius, bahwa harus menjadi kepala rumah tangga yang baik. Karena ini akan menyangkut sebuah pengaruh kesaksian di tengah-tengah jemaat. Ini tidak mudah karena tantangan dan ujian banyak ya, yang bisa memancing kita untuk melakukan hal-hal yang buruk.
hal-hal yang tidak baik. Nah, karena itulah untuk menjadi teladan yang baik butuh konsistensi, butuh kedisiplinan, butuh kesungguhan, butuh doa, butuh perjuangan. Ya, tidak mudah mendisiplin diri, perlu penyangkalan diri, perlu penguasaan diri supaya kita bisa mempersembahkan teladan berbuat baik. Nah, karena itulah biarlah setiap bapak memastikan dirinya dalam sebuah proses hari ini, saat ini, bahwa sungguh-sungguh kita sudah memberi teladan yang baik di rumah tangga. Nah, apa artinya itu teladan? Teladan itu berbicara adalah seseorang yang layak untuk di mana kita belajar. Paulus menjadikan dirinya sebagai seorang bapak di mana orang-orang cocok belajar dari pribadinya. Karena dia pengikut Kristus, hidup Kristus hidup di dalamnya, sehingga kuasa Kristus itu bekerja dalam dirinya, melahirkan kesaksian yang baik, teladan yang baik, sehingga dia memberikan pengaruh bukan hanya dengan perkataan, tetapi dengan perbuatan. Paulus berani menyatakan hal ini. Ya, kita belajar itu dari 1 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-6. Ya, kita ngerti di jemaat Korintus ini ada banyak masalah atau persoalan. Makanya di situ Rasul Paulus tidak hanya berbicara dengan verbal, kata-kata, tetapi ingin mengajak semua jemaat itu melihat contoh hidup, yaitu dirinya. Ya, jelas contoh hidup teladan yang sempurna itu hanya satu, pribadi Yesus. Walaupun Paulus tidak pribadi sempurna, tapi di dalam perjuangannya beriman sama Yesus, dia berani mengatakan, belajar daripadaku, belajar dari kami sebagai hamba-hamba Tuhan. Nah, itu dikatakan 1 Korintus pasal 4 ayat yang ke-6. Ya, 1 Korintus 4 ayat yang ke-6. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos, karena kamu, supaya dari teladan kami, kamu belajar apakah artinya ungkapan, jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada antara kamu yang menyombongkan dirinya dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Supaya dari teladan kami, kamu belajar. Ya, jemaat Rasul Paulus yang jemaat Korintus yang banyak sekali masalah, perselisihan, pertengkaran, blok-blok, makanya Paulus bersama dengan Apolos mengatakan, belajar dari kami. Ya, supaya di antara kalian jangan ada yang menyombongkan diri. Jadi luar biasa, inilah yang namanya teladan, yaitu orang yang layak di mana kita belajar. Jemaat Korintus sebagai anak-anak rohani belajar kepada bapaknya yang bernama Rasul Paulus. Yang kedua, teladan itu berbicara tentang orang yang layak untuk dicontoh dan diikuti. Ini penting sekali. Ya, sudah kita belajar, ya, belajar tentang bagaimana percaya, beriman, mengiring Tuhan, belajar tentang melayani Tuhan, belajar tentang bagaimana berjuang, ya, belajar dari seluruh karakter hidup. Nah, makanya kita belajar pada hari ini dari Rasul Paulus juga, ya, teladan itu berbicara mengenai orang yang layak untuk dicontoh dan diikuti. Itu dahsyat, luar biasa. Ya, kita kalau sudah dalam kualitas seperti ini sebagai seorang bapak, kita berani berkata juga kepada seluruh anggota keluarga, kepada anak-anak, contoh bapak nih, ya, ambil yang positif dari bapak. Bapak memang tidak sempurna, terbatas, tetapi pelajari yang baik, yang positif, supaya kamu itu nanti menjadi pribadi yang lebih baik, yang lebih diberkati Tuhan. Nah, kita belajar hal ini dari kitab Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-17. Ya. Kitab Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-17. Ya.
Demikian firman Tuhan, saya bacakan. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Ini sangat dahsyat, luar biasa. Ya, Paulus mengatakan, ikutilah teladanku, contohlah hidupku. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Mestinya setiap kita harus berani berkata demikian atas iman percaya kita kepada Kristus. Kristus telah meninggalkan teladan, kita ikut teladan Yesus hidup di dalam kita, dan akhirnya melalui kita melahirkan teladan hidup seperti Kristus melalui hidup kita, bukan melalui orang lain, hidup kita. Makanya Paulus dengan penuh keyakinan, ya, karena dia memiliki teladan yang baik dari Tuhan Yesus, teladan yang sempurna. Tuhan Yesus sempurna, memang Paulus tidak sempurna. Walaupun dia tidak sempurna, dia berjuang maksimal. Nah, di dalam kuasa kesaksian ini, dia berani berkata, ikutilah teladanku. Itu sangat luar biasa. Nah, saudara, ya, kalau kita sudah mengerti teladan itu adalah orang di mana kita cocok belajar dan orang yang di mana cocok kita contoh dan kita ikuti. Nah, renungan kita pada hari ini, sudahkah setiap saya menjadi seorang bapak yang berani berkata, ikutilah teladan Bapak dalam sebuah perjuangan, ya, mengambil hal-hal yang positif yang dimana kita persembahkan sebagai satu kesaksian teladan di rumah tangga. Saudara, berbicara mengenai teladan ini itu berbicara mengenai pengaruh. Ya. Teladan yang baik akan membawa pengaruh yang baik. Teladan yang buruk akan membawa pengaruh yang buruk. Nah, sekarang dari dua ini, dipengaruhi yang mana kita berposisi? Saya percaya biarlah kiranya setiap bapak di sini telah memberi pengaruh, telah menjadi teladan yang baik, terus pada akhirnya memberikan pengaruh yang baik, yang positif bagi keluarganya. Karena pengaruh itu berbicara tentang sesuatu hal yang besar, yang besar. Ya, teladan itu berbicara mengenai pengaruh yang sangat besar, dampaknya atau impactnya. Nah, salah satu contoh kita ambil misalnya, ya, bahwa orang yang mempunyai teladan dalam hidupnya, ya, dalam hidup rohaninya, doanya, persekutuannya, pelayanannya, dalam pekerjaannya segala macam gitu rupa, itu akan menjadi atau memberi pengaruh yang sangat besar. Ya. Kita baca dari kitab Yosua pasal 24 ayat 15. Kitab Yosua pasal 24 ayat 15 ya, dan 16. Ya, saya baca demikian. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Dan Yosua berkata demikian, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saudara, Israel mengalami pasang surut dalam mengiring Tuhan. Kadang dia begitu sangat bersemangat, setia, ya, bagi Tuhan, tapi satu momen bangsa ini menjauh, tidak setia, dan di zaman ini Yosua sudah menjadi tua, sudah lansia, ya, dan dia melihat Israel berubah setia dari Tuhan. Makanya dia berdiri di sisa-sisa tenaga yang masih ada, dan dia memberikan pengajaran dan tantangan kepada umat Israel pada waktu itu yang sudah banyak meninggalkan Tuhan, beralih menyembah kepada para berhala.
Nah, di tengah-tengah situasi ini, Yosua berkata, tapi dia bukannya berkata, memberikan teladan. Dikatakan, aku dan seisi rumahku. Yosua, ada istrinya, ada anak-anaknya, seluruh keluarganya berarti menjadi pribadi teladan. Yosua teladan, istrinya teladan, anak-anaknya teladan, adalah keluarga yang setia beribadah kepada Tuhan. Nah, pada waktu seorang sosok pribadi seperti Yosua yang memiliki pengaruh karena teladannya, akhirnya, waduh, luar biasa, merubah seluruh paradigma bangsa Israel pada waktu itu. Sehingga ada jawaban. Ayat 16. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mukjizat yang besar di ini depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Luar biasa. Jadi saudara, inilah pengaruh teladan. Coba kalau Yosua sebagai pemimpin bangsa tidak mempunyai teladan, mau apa yang diikut? Makanya kesaksian teladan itu memberi kontribusi yang sangat mengasas, yang sangat mendasar, yang sangat penting. Jadi kalau orang cuma hanya bisa ngomong, nggak ada teladan, pasti umat Israel tidak akan ikut. Coba Yosua, terus anak-anaknya menyembah berhala. Nah pasti bangsa itu juga akan komplain. Ini luar biasa. Yosua memberikan teladan pengaruh yang sangat positif, yang sangat baik kepada seisi rumahnya. Bulat tetap setia beribadah kepada Tuhan. Nah karena itulah atas pengaruh ini, waktu dia memberikan tantangan, pilihlah pada hari ini, dan serempak dahsyat, bukan untuk satu orang, bukan untuk beberapa kelompok orang, tapi seluruh bangsa. Dikatakan, lalu bangsa itu menjawab, bangsa Israel, pasti dengan tokoh-tokohnya, dengan para tua-tua, para pemimpin sukunya, mengambil satu komitmen, kami akan tetap beribadah kepada Yahweh Elohim, Allah yang telah mengadakan banyak tanda-tanda ajaib yang luar biasa. Saudara, ini yang saya maksud, bahwa teladan yang baik memberi pengaruh yang sangat besar. Makanya biarlah dalam hal ini kita berjuang sebagai seorang bapak yang kita tahu juga tantangannya juga tidak lebih mudah daripada waktu zaman Yosua. Kalau kita melihat sekarang pengaruh-pengaruh zaman ini, lebih banyak pengaruh yang buruk. Makanya ada dikatakan dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-15 di situ, bahwa pergaulan yang buruk akan merusakkan kebiasaan yang baik. Nah sekarang apa yang kita lihat di sekeliling kita? Pengaruh medsos dan pengaruh semua kenyataan-kenyataan yang ada di dunia ini, di sekeliling kita. Makanya tantangan untuk mendidik anak di zaman akhir bukan makin ringan, akan menjadi semakin berat. Karena memang Alkitab mengatakan zaman akhir ini akan kembali seperti zamannya Nuh. Kawin mawin, kawin cerai, tidak lagi peduli dengan hukum agama. Kebanyakan orang menjadi medium dengan Tuhan. Semangatnya tidak lagi bulat dengan Tuhan. Sehingga generasi anak-anak kita lebih mudah dipengaruhi oleh sistem dunia. Nah karena itulah mestinya kita sebagai seorang bapak lebih bergumul, lebih berjuang, lebih banyak berdoa. Kita tidak bisa hanya sekarang berkata-kata. Dibutuhkan sebuah contoh, teladan hidup. Teladan hidup itu lebih berpengaruh dari banyak kata-kata yang baik. Kita boleh berkata-kata yang baik, khotbah yang baik sekalipun, kalau tidak mempunyai teladan, itu akan berdampak justru pengaruh yang buruk.
Tapi kalau kita memberi teladan yang baik, mungkin kita kurang cakap berbicara, anak-anak kita akan melihat dari teladan contoh perjuangan seorang bapak yang bagaimana hidup berjuang supaya rumah tangganya sejahtera, rumah tangganya rukun, rumah tangganya berbahagia. Jadi makanya saya mengajak di hari Bapak ini untuk kembali setiap kita, setiap bapak mau melihat ya ke dalam, melihat diri kita sendiri. Memang kita manusia tidak sempurna. Tidak ada bapak yang sempurna di dunia. Bapak yang sempurna itu cuma adalah bapak di surga. Kita di dunia terbatas. Tetapi jangan kita menjadikan alasan karena kita terbatas, banyak kelemahan, dan pada akhirnya kita tidak berjuang. Justru karena kita nih sadar keterbatasan, sadar kelemahan kita, mari lebih banyak berdoa. Lebih banyak kita tuh mempunyai satu niat bersungguh-sungguh bagaimana menjadi pribadi teladan, supaya dengan pribadi teladan ini memberikan pengaruh untuk keluarga kita, dan keluarga kita boleh menjadi keluarga yang juga memberi teladan yang baik, sehingga pada akhirnya keluarga kita diberkati, dengan diberkati keluarga kita berbahagia. Ya, kembali saya mengucapkan kepada setiap bapak, selamat melanjutkan perjuangan. Bukan hanya di momen Father Day, ya, yang cuma 1 hari. Tapi jadikanlah momen ini untuk menjadi sebuah perjuangan ke depan, ya, untuk seterusnya setiap hari, dalam pengiringan kita akan Kristus, dalam iman percaya, dalam kasih kita, dalam hidup kita melayani, kita terus berjuang menjadi teladan untuk rumah tangga kita masing-masing. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu saat ini. Biarlah setiap Bapak boleh berjuang dengan sekuat-kuatnya di tengah-tengah keterbatasan dan kelemahannya untuk mempersembahkan teladan yang baik bagi seisi rumahnya, bagi keluarganya. Sebagaimana kita belajar pada hari ini dari Yosua, seorang pemimpin bangsa yang luar biasa di tengah-tengah berbagai perjuangan pergumulan yang berat, bahwa Yosua bersama seisi rumahnya tetap setia, bulat mengasihi Tuhan, setia, bulat untuk beribadah kepada Tuhan, sehingga pada waktu Yosua berdiri memberikan tantangan, seluruh umat Israel menerimanya dengan senang hati dan berbalik dari jalan-jalan yang salah, berbalik dari jalan berhala untuk kembali menyembah kepada Allah yang hidup dalam Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terpujilah Allah kami. Biarlah pelajaran Alkitab pada hari ini memberkati kami semua, para kaum Bapak dan juga seluruh keluarganya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin.